Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Masai. Aku Atik. Oke teman-teman, kita hari ini mau membahas mengenai ikan gabus yang sangat mengerikan. Sangat mengenakan. Mengenakan nih. Bisa digoreng juga bisa sih. Jadi enak juga ya, bikin kenyang ada ya. Kenyang mata sama kenyang perut. Nah, ini kita mau membahas mengenai snackhead, guys. Giant snackhead ya. Ya. Atau biasa disebut Tokyo Manji. Toman. Toman asli ini mas. Toman asli ya. Iya. Ini tuh berarti kemasuk cana bro ya? Iya, cananya termasuk jenis cana besar ya, terbesar ya. Terbesar di dunia. Cananya cana micropeltes kalau nama ilmiahnya sih. Nah, kalau yang cana micropeltes ini bro, dia itu paling besar ukuran berapa? Kalau nggak salah bisa sampai 1 meter juga lebih bisa. 1 meter? Ya bisa lebih. 1 meter guys? Ini Bisa sampai 2 meter ya? bisa mungkin di alam bisa sampai segitu. Kalau teman pernah ada yang 1,5 lah gitu. Itu 0,5 cm? Iya, disimpan di terpal. Iya, di orang Cililin gitu. Waktu itu ya. Berarti kalau boleh tahu dia tuh hidupnya waktu di alamnya itu dia tuh asal dari mana sih? Kalau cana micropeltes itu masuknya cana asli dari Asia Tenggara ya. Kalau di Indonesia banyaknya sih di daerah kayak Sumatera sama Kalimantan. Oh, makanya banyak yang digoreng tadi ya kan? Iya, kalau di Kalimantan banyak yang dikeramba-keramba, Bud. Sengaja untuk konsumsi kalau di sana. Oh, malah jadi konsumsi ya sebenarnya. Konsumsi. Terus tahu nggak Nova kenapa sejarahnya bisa jadi ke akuarium, naik ke akuarium gitu, cana-cana gitu? Mungkin dulu ya, mungkin. Dari ini kalau udah besarnya kan bagus banget sih warnanya ya. Jadi para hobis ya, ikan hias terutama predator banyak yang suka. Soalnya warnanya kan bisa kehijauan, bisa keunguan ya warnanya itu. Kalau udah mutasi besar di atas 30 cm tuh. Jadi banyak yang nge-keep gitu di akuarium masing-masing. Apalagi kan ukuran kecilnya juga bagus, Bud. Iya. Masih strip merah. Iya. Bagus banget pokoknya merah keorenan gitu. Jadi banyak lah hobis dari ikan hias ya, terutama predator yang nge-keep ikan itu. Jadinya jatuh cinta ya karena warnanya ya. Warna itu ya. Oke, nah yang kita punya ini toman apa nih? Hijau nih, warnanya hijau gini? Ya hijau, keunguan lah, keunguan. Masuknya ini cana Kalimantan sih waktu itu dapat ya. Dari sellernya itu. Kita biara dari ukuran kecil, Bud. Dari berapa senti awalnya? Ukuran 15. Jadi sebesar ini? Iya. Ini berapa senti sekarang? Sekarang itu 65 sentian terakhir ukur tuh. Ya, sekarang nggak tahu berapa ukurannya. Belum ukur lagi gitu. Nah, ini tuh yang kita punya apa nih? Yang Noval punya ini apa? Jantan atau betina jenis kelaminnya? Kalau lihat dari bentuk kepalanya ya kayak agak meruncing kayak torpedo ya. Kalau lihat di forum-forum katanya jantan katanya. Oh, ya, jantan ya. Kalau betina katanya sih kepalanya katanya agak membulat gitu. Katanya gitu sih. Kayaknya jantan ini masuknya. Jantan ya. Iya. Oke, nah untuk perawatan kan dari kecilnya tadi apa perawatannya ya? Iya, betul. Itu perawatannya gimana sih sampai ukuran besar gini dan alhamdulillahnya sehat-sehat aja ikannya ya gitu. Alhamdulillahnya ya. Ukuran waktu masih kecil sih, wah seneng banget, rakus banget itu mah. Wah gila segala masuk gitu. Ikan-ikan kayak lele, kemudian wah cacing beku mah udah pasti wah habis. Cacing sutra, kemudian ikan emas kecil, ikan cere, ikan yang udah mati juga dia makan juga. Dimakan? Iya, jadi kayak tong sampah aja dia, udah kayak tong sampah. Ada ikan-ikan mati jadi saya cemplungin aja ke sana. Gitu. Ya dimakan. Tapi nggak akan apa ya? Jadi penyakit ke ikannya gitu. Nah itu ikannya aja masih fresh ya, yang udah matinya baru mati sehari lah ya. Jangan yang udah lama udah membusuk di ikannya, malah jadi akuarium jadi kotor nanti. Iya. Oh ya rakus sih, seru sih kalau piara ukuran ukuran kecil sekitar 10 atau 15 cm dia rakus banget. Lebih enak dipandang lah kalau udah makan, proses makannya gitu. Soalnya dia ngejar-ngejar juga ya, hop Ya, gitu. ngejarnya lebih aktif banget gitu.
Kalau udah sebesar ini mah malas gitu ya. Agak males sebenarnya. Males-malesan. Makan juga ya kayak predator yang ukuran besar lainnya ya, hampir sama. Kalau udah besar jadi nggak terlalu aktif banget lah. Dia makan juga cuman seminggu sekali cukup. Oh gitu? Iya, tapi ya sekilo lelenya. Sama aja ya. Iya, tapi lebih nggak terlalu gimana gitu ya, nggak terlalu rakus banget lah ke ikannya. Masih dikasih sekilo juga, masih nyisa untuk berapa hari, masih ada nyisa lagi gitu. Oke, selain lele ada lagi yang lain makanannya bro? Mungkin apakah ikan mas atau apa gitu? Ya bisa, ikan mas juga bisa dia mau makan. Oh ya. Asal ukurannya aja lah, masuk sama mulutnya lah. Kalau cara makannya kan kalau yang ya toman ini kan unik makannya. Jadi kayak ngebelah gitu Bud, makan hidup-hidup. Oh iya? Iya, jadi biasanya tinggal kayak misalnya lele ya, tinggal nyisa kepalanya doang lah atau bagian ekornya, jadi kepotong-potong gitu. Si lelenya udah kayak zombie, jadi masih hidup itu, iya? tapi udah misalnya nggak ada badannya gitu. Ya cara makannya gitu, kayak dipotong-potong gitu. Tapi nanti dihabisin nggak sih makannya itu? Kalau misalnya udah nggak ada perlawanan sih ikannya biasanya habis ya. Iya. Tapi kalau lele biasanya cuma nyisain kepala sih. Nggak tahu kenapa kepalanya keras banget mungkin. Ya lele kan keras juga sih. Iya, nggak dimakan kepalanya. Nah untuk karakteristik si toman ini gimana bro? Dia tuh galak kah atau gimana kah dan gimana nih? Kalau untuk tankmate ya, dia cukup ini sih agresif ya, cukup agresif. Tapi kalau pengen misalnya keep dari kecil, mending coba satuin juga sama ikan-ikan yang lain biar nggak agresif gitu dengan ikan-ikan yang lain yang seukuran gitu. Kalau misalnya kita piara ukuran besar, tiba-tiba masukin ke tankmate ya ukuran besar lagi, pasti dia bakal teritorial sih. Oh langsung mulai ya, keluar teritorial gitu. Betul, kan jenis cana-cana itu kan ikan jenis teritorial banget, hampir sama kayak cupang Bud. Jadi ya gitu, kalau ada ikan yang masuk ke daerahnya ya bakal dia hantam terus. Pasti ya. Iya, sampai mati. Pantesannya kebanyakan dilihat-lihat yang punya cana tuh akuarium satu ya? Ya rata-rata gitu ya, punya cana biasanya satu doang. Tapi kalau untuk toman ya kayaknya masih bisa sih. Oh masih bisa bergabung kali? Masih bisa, kayak coba mending di tankmate-nya dengan ikan yang lebih tahan banting lah, kuat lah. Sisiknya kuat kayak arapaima, aligator. Biasanya yang sering digabung sama teman ikan-ikan jenis-jenis itu sih. Soalnya strong. Kalau gabung sama anak basket gimana? Nanti jadi anak basket. Nah kalau bisa jangan sama arwana ya dan lain-lain ya, kasihan pasti ya. Iya. Sisiknya yang kayak gitu pasti bakal takutnya diganggu ya. Nanti jadi nggak ganggu ke ikan yang lainnya, bisa mati juga. Kalau ikan tankmate-nya stres kan bisa mati juga nanti. Gitu. Berarti kalau misalkan settingan akuarium pengen digabung sama ikan lain harus besar ya bro akuariumnya? Iya, kalau ukuran ya tomannya kalau misalnya ukuran besar ya harus disesuaikan juga, benar harus besar juga. Ya itu tadi biar kan teritorial tadi, jadi dia punya daerahnya tersendiri. Jadi ya itu enaknya sih kalau udah besar, enaknya disimpan di bak semen ya, bak kolam lah ya kayak gitu. Lebih aman. Kolam apa ya? Mega tank kayak ini ya? Wah mantep, iya betul. Kecuali itu tuh kalau yang lebih aman itu kalau cana itu cana barca. Cana barca. Ya dia bisa dimasukin diskus, manfish, iya? neon tetra nggak dimakan. Lebih damai lah. Karakternya lebih slow gitu ya. Tapi harganya lumayan ya. 1 sentinya kan 1 juta gitu kalau terakhir saya dengar. Oh serius? Iya. 1 juta. Cana barca biasanya masuk juga biasanya masuk Indo tuh sekitar 15 sentian lah. Oh iya. Ya kali aja 15 kali 1 juta. Iya lumayan lah. Nah itu mahalnya karena apanya mungkin ya? Atau penangkapannya memang udah susah atau mungkin kenapa ya? Tahu ya apa? Di alamnya itu banyak yang WC masih tangkapan alam. Oh ya. Masih belum ada yang nge-breed juga ya, mungkin? Belum ada yang berhasil nge-breed. Nggak kayak toman kan, toman mah kan banyak ya. Yang nge-breed di Keramba lah. Teman juga ada yang di Sumedang yang nge-breed. Gitu. Oh gitu? Ada. Kayak gimana proses breednya tahu kan udah lihat juga kan kemarin? Ya waktu itu pernah kesana, dia punya kolam tanah. Dia udah nyiapin kayak tanaman air, biasanya dipakai eceng gondok gitulah untuk media telurnya. Ya udah tinggal gabung aja, asal jantan betinanya udah siap nelur,
udah matang, dia gabung aja. Oh, gitu doang. Gitu doang. Nggak ribet lah. Kalau di teman itu udah bertelur, udah menetas telurnya, biasanya si jantannya yang malah diambil, si betinanya yang ngerawat aja biasanya. Oh, gitu. Itu berarti kolamnya besar banget dong. Lumayan besar sih waktu itu, sekitar berapa meter ya? 4 kali berapa gitu, 4 kali 6 gitu. Oh, berarti anak telurnya juga banyak ya kalau gitu ya? Wah, ribuan. Ribuan, ya. Dijaga betul-betul sama induknya tuh. Kemana-mana teh, iya. Terus waktu itu dijaganya sampai dia dewasa dong atau gimana? Enggak, sampai dia udah lepas aja sih. Nanti ukuran sekitar 10 sentian biasanya ditinggal sama induknya. Tinggal langsung ya. Nanti kita tinggal cabut aja. Kalau lihat temen kayak gitu, si betinanya udah kayak nyapih gitulah. Cabut aja betinanya. Anaknya bisa dipanen. Iya, mantap ya, enak banget ya. Nah, kalau nanti ke depannya ini si ikan toman ini mau diapain nih, Bro? Udah gede juga nih di akuarium ini. Digoreng gitu. Boleh. Jangan. Kasihan dari kecil. Sayang banget. Iya. Ya mau kita display aja, nanti kalau dapat betinanya ya mungkin nanti kita coba breed lagi gitu aja ya. Iya. Nah, kalau ini apa namanya si ikan toman ini, Bro, kalau misalkan dijual yang punya Nopal nih, kira-kira masuk berapa nih harganya nih? Kalau range harga mah nggak tahu ya, tapi Lumayan lah ya. ya lumayan, tapi kayaknya nggak dijual. Ya nggak deh. Paling digoreng ya. Digoreng. Lebih kenyang. Nah, ini kalau misalkan pengen di breed gitu kan tadi kan harus punya kolam besar nih, Bro ya. Ya. Kalau misalkan bak yang apa sih, bak biru yang ukurannya 1 meter kali 1-2 meter itu bisa nggak sih? Bisa sih, bisa masuk ya. Bisa masuk. Untuk apa namanya? Mijahnya lah bisa cukup segitu. Jadi nanti tinggal udah ada telur, tinggal jantan betinanya kita angkat aja. Telurnya ya udah, jadi nggak diurus sama induknya, udah aja tinggalin. Kita yang ngurus. Nah, kalau ukuran besar ini dia tuh rentan kena penyakit nggak? Kalau ukuran udah sebesar ini sih aman, Bud. Aman ya. Udah tan banting lah ikan ini mah, ikan kolam namanya ya, di alamnya juga. Ya. Udah aman lah ya. Udah aman ya. Kan sempat di waktu itu jadi kayak di Amerika tuh kan ada malah jadi hama ini kan. Jadi dibantai semua. Oh, malah ada dibantai ya? Iya, dibantai gara-gara beberapa ya hobis lah ya. Udah besar nggak punya tempat kan di sana kan lumayan apa namanya? Susah tempatnya, apalagi lagi musim dingin kan ya. Oh, ribet banget ya. Ngurus akuarium itu. Jadi dia lempar-lemparin ke sungai, waktu itu pernah sempat gitu. Akhirnya dibuang ke Jadi, sungai ya? Menginvasi sungai waktu itu di daerah Amerikanya Florida gitu kalau nggak salah ya. Jadi malah jadi bencana, jadi ke ikan-ikan lokal asli dari situ Florida itu pada dimakan ya? Dimakan, segala dimakan lah. Ya itu rakus itu. Karakter dari toman emang rakus. Jadi jangan sampai dilepas ke sungai lah. Tapi sekarang udah banyak sih malah ya di waduk-waduk gitu ya, di danau-danau di Indonesia udah banyak yang ngelepas toman, jadi ya gimana lagi ya. Susah sih. Susah ya? Iya, susah banget. Malah kayak aligator kayak gitu juga dilepas juga lagi lah. Iya, nggak tahu juga. Emang susah sih ya, karena kan mereka juga mikirnya udahlah buang aja lah, udah gede juga susah juga ngurusnya mungkin. Iya, itu mungkin pakannya juga nggak mau ribet. Jadi sama tempatnya kan kita harus punya akuarium besar lagi kan. Iya, harusnya ada rasa tanggung jawab lah. Udah pelihara mending kalau misalnya udah nggak kuat piaranya digoreng aja mending. Iya sih, dibuat pecel enak lah itu. Kalau nggak ini ya toman geprek ya. Geprek ya, bisa crispy, bisa. Nah, aku kan sering lihat juga kan kebanyakan akuarium cana tuh yang nggak pakai filter, Bro. Oh iya. Kenapa tuh? Ya itu tadi jenis cana itu punya insang purba ya, labirin gitu. Sama kayak cupang ya. Jadi dia bisa ngambil langsung udara ke atas tanpa harus memerlukan namanya apa? Oksigen kayak dari aerator kayak gitu, dari filter. Air jenuh juga dia masih kuat, bisa naik ke atas. Ya. Kita taruh di ember juga aman kok. Nah, berarti perawatan untuk ngurasnya tuh gimana? Ya itu tadi ngurasnya. Kalau kayak yang tadi yang disebutin nggak pakai filter, kemudian nggak pakai aerator, itu ya kita
Wayahnya harus Rajin. rajin water change ya, WC harus rajin banget. Nggak kayak kita punya filter atau aerator, lebih jarang-jarang kita kurasnya. Apalagi filternya udah mumpuni kan enak. Iya, betul. Bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali nguras juga, masih aman gitu. Itu aja sih kekurangannya. Kalau misalnya kita nggak pakai filter ya harus rajin kitanya. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah yang punya percanaan, Iya. khususnya cana Cana. itu aja. Khususnya cana-cana yang mahal-mahal ya, pokoknya rawat sampai benar-benar tulus ya, ikhlas Kalau ya. ada teman-teman yang mau hibah cana Barca boleh sini aja. Saya juga pengen, cana Auranti. boleh. Nah, oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Noval. Terima kasih ya bro ya udah jelasin semuanya. Siap. Semoga teman-teman bisa teredukasi dari penjelasannya Noval, dan jangan lupa bantu kita dengan tekan tombol subscribe lalu aktifkan Tombol loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya teman-teman. Bye. Bus.